Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu tak tenang sampai bisa bertemu kamu segera. Tak tenang sampai bisa bertemu kamu segera. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan ini untuk banyak orang ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan silakan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita lihat dulu ya. Siapa dia ya yang ternyata tak tenang sampai bisa ketemu kamu langsung dengan segera, teman-teman. Oke, ini jelas ya, adalah ada situasi hubungan third party di sini ya. Sora tidak tahu kamu orang yang mana, tapi Sora menangkap di sini ada hubungan orang ketiga dengan kamu ya. Jadi ini bisa saja hubungan yang dalam tanda kutip terlarang ya. Dan ini situasinya adalah mungkin dia sedang galau antara kamu atau pasangan sahnya, karena Sora lihat di sini dari energi yang terbuka di kartu pertama ini, sudut pandangnya lebih banyak kepada yang menonton, mungkin orang dari pihak ketiga. Tapi kamu disesuaikan ya, kalau kamu pasangan sahnya, tolong jangan serang Sora karena memang tidak ada yang Sora bela. Semua sama, energinya netral dari Sora. Semakin kuat kan? Third party-nya itu tuh semakin kuat di sini situasinya, karena di sini ada hubungan love affair ya, ada hubungan tentang cinta yang semestinya tidak boleh ya. Mungkin ada juga yang dari kalian, kak aku nggak third party situation kok gitu ya, tapi mungkin saja di sini ada affair, artinya ada cinta yang mungkin tidak boleh karena tidak mendapatkan restu gitu ya, dari mungkin orang tua kamu atau orang tua dia atau orang tua kalian, karena di sana ada banyak hal yang jadi pertimbangan. Mungkin ada perbedaan ya, mungkin perbedaan keyakinan, suku dan sebagainya ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang kalau Sora lihat di sini dia itu old soul ya, berjiwa tua gitu ya. Dan di sini juga orangnya cenderung bisa agresif ya. Orangnya juga suka sama yang namanya tantangan ya, dan orangnya punya imajinasi yang sangat kuat ya. Energinya maskulin sekali, divine maskulin ya. Tidak, ini bukan jenis kelamin tapi energinya. Dan saat ini mungkin sekali vibrasi dia itu sedang turun, vibrasi dia sedang jatuh ya. Kenapa? Karena mungkin penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, malu, emosi, negatif thinking lainnya. Jadi vibrasi dia itu cenderung sedang negatif ya, sedang turun. Karena vibrasi kita itu bisa naik turun teman-teman, tergantung dengan keadaan emosi kita juga ya. Tapi ya, orang ini ternyata juga adalah seseorang yang masih punya crush love sama kamu. Artinya orang ini masih punya perasaan sama kamu ya teman-teman. Oke? Dan orang ini sekarang masih rajin untuk mungkin memantau kamu, mau kasih tauin kamu sekarang, mau tahu kamu sekarang kondisinya gimana, perasaan kamu gimana. Ini jelas ya, kalau seandainya stalking ini adalah seseorang yang memang kepo soal kamu gitu ya, dan memang mungkin tidak tahu banyak soal kamu, jadi memilih untuk stalking ya. Orang ini itu sangat pandai untuk berbicara dan berkomunikasi gitu ya. Orangnya juga sebenarnya cenderung pintar gitu ya, walaupun memang ada kecenderungan dia itu bisa berubah-ubah gitu ya, bisa berubah-ubah gitu ya. Namun juga sering sekali terburu-buru ya dalam mengambil suatu keputusan atau keadaan. Oke? Ada situasi seperti apa dalam hubungan kamu sama dia selain ada situasi orang ketiga? Kita lihat ya, selain hubungan kalian orang ketiga, ada situasi seperti apa yang menggambarkan hubungan kamu dan dia? Oke, ada seperti apa? Teman-teman, di sini tuh ada argumen ya. Jadi selain ada situasi orang ketiga, situasinya kalian itu penuh dengan argumen, perdebatan. Mungkin ada hal yang kalian tidak sepakat, ada hal yang kamu ekspektasikan dari dia tidak bisa dia berikan atau belum bisa dia berikan, dan begitu juga sebaliknya gitu ya. Ini adalah situasi penuh dengan argumentasi.
Lalu di sini juga ada situasi yang penuh dengan emosi yang naik turun, roller coaster ya. Jadi situasi hubungan kamu sama dia itu sangat naik turun ya. Banyak argumen, mungkin dari awal sudah mau kayak udahlah mundur aja, ini hubungan yang susah gitu ya. Third party situation mau dibawa kemana sih? Tapi mau dilepasin kok susah, dilanjutin tapi bikin sesek dada. Kok kadang-kadang kamu kesel banget sama dia, tapi di satu sisi juga kadang-kadang kamu masih sangat sayang sama dia. Kasihan juga mungkin dengan kondisinya dia, karena dia butuh kamu dalam banyak hal dan sebagainya. Emosi naik turun. Ini sangat mungkin banget terjadi sama kamu dan sama dia ya. Dan hubungan ini tapi gimana pun juga penuh dengan romansa. Tadi kan selalu bilang ya, hubungan ini tuh unik ya. Banyak argumentasi, banyak nggak rukun, banyak naik turunnya, tapi romantisnya kuat juga ya. Perasaan cari-mencari gitu ya teman-teman ya. Tapi sekarang yang terjadi adalah ada situasi kekecewaan yang mendalam ya. Mungkin kamu sangat-sangat kecewa sama dia, sangat-sangat berharap dia bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Di sini ada perasaan campur aduk. Di balik perasaan sayang itu juga ada kecewa yang sangat dalam, yang kamu mengharapkan dia bisa merasakan apa yang kamu rasakan ya. Karena mungkin banget dia sedang menghindari kamu, nggak ada komunikasi dan sebagainya. Dan ini adalah hubungan yang penuh dengan kebingungan. Bingung dengan arah tujuannya mau kemana, kedepannya akan jadi seperti apa. Ini hubungan yang memang bingung arahnya ya, karena memang terjadi dualitas gitu ya, dalam tanda kutip ya. Dia mau sama kamu, tapi di satu sisi lain juga dia bingung gitu ya, bagaimana harus menyikapi situasi dan keadaan. Oke teman-teman, sekarang kita coba lihat ya, apa sih perasaan dia yang gak tenang sampai bisa ketemu sama kamu segera. Yang pertama teman-teman, dia masih merasakan hasrat yang sangat kuat sama kamu ya. Hasrat yang sangat kuat sama kamu itu sangat-sangat dahsyat ya, sehingga secara gairah mungkin banget dia masih punya gairah yang kuat, chemistry yang sangat kuat. Dia mungkin sangat menginginkan kamu gitu ya, masih ada sparks yang sangat kuat. Dia menginginkan kamu, dia mungkin nyari-nyari kamu, dan begitu juga sebaliknya ya. Hasratnya sangat besar sekali teman-teman ya. Jadi rasa itulah yang memanggil-manggil dia ya. Dan ketika berjauhan dari kamu ya, ketika ini situasinya mungkin banyak argumentasi, emosi naik turun, jadi hubungan kalian tuh on off. Jadi mungkin sekarang lagi off ya. Tapi di sini dia kayak semakin menyadari kalau kamu tuh ternyata sangat penting buat dia. Jadi ada energi dia itu merasakan kamu itu susah buat dia lepasin. Teman-teman, kenapa sih dia pengen ketemu sama kamu segera? Dia pengen minta maaf. Dia pengen kembali, pengen minta maaf atas apa yang sudah terjadi di antara kalian. Percakapan kalian ada perdebatan seperti apa gitu ya. Dia pengen minta maaf, pengen balik lah intinya ya. Karena dia pingin bisa punya hubungan lagi sama kamu. Dia pingin hubungan kalian seperti sebelumnya, ada balance ya. Karena kamu itu, ini belum suara ambil karena belum siap ya. Di sini ada hubungan yang membawa ketenangan dan kedamaian gitu ya. Yang mana dia tuh merasa nggak tenang sampai bisa ketemu sama kamu. Karena memang di sini juga ada rasa bersalah ya. Mungkin nggak semua, tapi mungkin ada juga di sini yang kalian baru tahu kalau dia ada pasangan, itu mungkin. Atau ada hal-hal lain yang dia bohongin dari kamu. Mungkin dia bilangnya, pasangan aku nggak baik sama aku, lalalala, hubungan pernikahan kami tidak baik-baik saja misalnya. Atau hubungan pacaran kami nggak baik-baik aja. Ya, padahal ternyata ya baik-baik aja sebenarnya, misalnya seperti itu. Ada satu jangka waktu ya yang sudah terlewat di antara kalian, mungkin sedang saling diem-dieman ini ya teman-teman, sehingga dia itu seperti mungkin menunggu waktu yang tepat untuk bisa datang ke kamu ya. Dia berharap kamu masih mau membuka hati, masih mau membuka rasa, masih mau menerima sayangnya dia, cintanya dia teman-teman ya. Karena kalau Sora lihat, dia merasakan punya karmic relationship sama kamu. Mau lepasin susah gitu ya teman-teman. Dan sekarang salah satu konsekuensi dari hubungan orang ketiga ini ya, dia itu tidak bisa lepas dari kamu begitu saja ya. Tapi kalau Sora lihat, dia juga sedang menjalankan karmanya atas keputusan-keputusan dia. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sama dia teman-teman ya. Sementara kalau Sora lihat, di satu sisi banyak dari kalian yang menonton ini, kalian sedang
ambil waktu di break ini untuk berusaha fokus sama diri kalian sendiri, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian maui, ya, dan bagaimana hubungan ini ujungnya pada akhirnya, ya. Karena kamu merasa bahwa banyak dari kalian yang nonton ini ya, merasa bahwa apakah ini sesuatu yang sudah tepat ya? Karena kalau melihat dari kartu Sora, banyak dari kalian yang itu merasakan energi putus asa gitu ya. Karena apa? Situasi ini seperti terikat, mau dijalankan lagi, mau dilanjutkan pun hanya akan nggak berujung kemana-mana gitu ya. Dan pelan-pelan juga pasti ini belum diambil ya, karena banyak. Ujung-ujungnya akan jatuh juga. Makanya kalian sekarang sedang berusaha ambil waktu untuk memikirkan gitu ya, apa yang terbaik untuk diri kalian sendiri. Dan beberapa dari kalian juga ada yang takut terhadap konsekuensi karmanya ya. Apalagi selama ini orang ini itu ketika dia ngilang pun dia ghosting kamu ya. Mungkin nggak ada penjelasan gitu ya, dia ngilang gitu aja teman-teman ya. Dan yang paling kamu sedihkan adalah kamu sering sekali seperti tidak dianggap gitu ya. Dalam tanda kutip kamu tuh kayak seolah-olah tuh dia tuh ketika ada masalah atau ada situasi atau ada apa, dia pergi begitu saja, ngilang ketika mungkin kamu butuh gitu ya. Kamu tuh seperti merasa tidak dianggap. Oke? Di sini teman-teman, kalau Sora lihat ada konflik batin di dalam dirinya dia. Ada perasaan naik turun, perasaan bingung gitu ya, teman-teman. Harus bagaimana diambil satu keputusan. Tapi di sini ada situasi dia itu merasa ego, teman-teman. Ya, dia merasa ego, keputusannya dia itu merasa ego, dia bingung dengan pilihannya, dia pingin keduanya, dia pingin kamu tapi masih pingin pasangan sahnya. Karena di sini ada sifat egonya dia, keras kepalanya dia, ya. Dan dia kenapa lama datang ke kamu? Di sini juga ada pride, ada harga diri. Mungkin saja tidak mau mengakui kalau dia salah, teman-teman, ke kamu ya. Tapi ternyata tidak ada kamu, ada energi merasa kehilangan yang sangat dalam. Karena dia punya energi kebutuhan sama kamu. Apalagi ketika dia stres, depresi, kamu salah satu pelariannya dia. Ya, dan kamu selalu memberikan keceriaan, dukungan, mewarnai harinya dia, berusaha nenangin dia, teman-teman. Dan sekarang dia merasakan kekosongan, merasakan kebosanan, merasakan absennya kamu di dalam hidupnya dia, teman-teman. Ya. Yang kalau sholat di sini dia merasa kekosongan, dia merasa kebosanan, tidak ada kamu tuh seperti ada sesuatu yang absen atau part yang hilang, teman-teman. Dan dia itu masih punya kemelekatan sama kamu, clingy ya, terobsesi sama kamu, sehingga energi dia itu terus mengamati kamu, terus memantau kamu ya. Mau merilis kamu tuh rasanya berat banget, mau letting go kamu tuh rasanya sangat-sangat berat untuk dia gitu ya. Emosi dia tuh sangat-sangat tidak stabil ya. Jadi ketika dia jauh dari kamu pun emosi dia tidak tenang. Dia mau, yuk kita coba lagi ya. Apakah coba lagi kamu jadi yang terutama? Teman-teman, kalau Sora lihat di sini belum bisa. Kalau kamu, dia mau coba lagi. Tapi yang terjadi adalah hubungan third party situation ini yang masih terus berlanjut gitu ya. Kenapa? Karena kalau Sora lihat di sini, dia itu belum bisa untuk melepaskan dari pasangan sahnya. Jadi, kalaupun dia mencoba lagi, kembali lagi mulai dari awal, masih dalam hubungan orang ketiga. Dan dia akan ngomong sejujurnya sama kamu apa adanya, bahwa aku belum bisa memberikan kamu sebuah harapan jelas sama hubungan kita. Artinya ya, kita teruskan saja hubungan third party ini, tapi kejelasan hubungan itu belum bisa aku berikan. Kita akan coba lihat isi hatinya. Kenapa seperti itu ya? Kenapa dia mau kembali tapi belum bisa kasih kejelasan? Yang dia cuma tahu hati dan jiwanya menginginkan kamu ya, dan dia merasakan salah satu perjalanan kehidupan ini dia harus sama kamu gitu ya. Dia merasa jiwanya dia nyari kamu, dan dia ada keterbutuhan secara energi fisik sama kamu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu cuma tahu gairah dia sih yang dominan. Sora lihat di sini nih gairah, jadi lebih kepada cinta yang menggebu, tapi lebih pakai gairah sih teman-teman. Gairah, hawa nafsu yang susah untuk dia kontrol
ya, nafsu secara seksualitas atau keinginan hati ya teman-teman. Tuh. Dan kenapa dia belum bisa untuk meninggalkan pasangannya? Salah satunya adalah situasi dia secara sosial dia ditekan. Ada yang punya status di sosial itu yang dia tuh memikirkan, aku tuh kalau seandainya pindah gitu aja tuh aku nggak bisa, karena dia tuh mungkin dijadikan panutan atau mata orang-orang secara sosial tuh ngelihat ke dia gitu ya. Jadi dia nggak bisa lepas gitu aja. Mungkin dia punya jabatan di lingkungannya dia ya, atau di dalam sosial keluarganya juga mungkin cukup terpandang ya teman-teman. Jadi kayak ada ekspektasi dari luar yang membatasi dia. Ya, dia tidak bisa begitu saja meninggalkan pasangan sahnya karena diliatin gitu ya. Prioritas utama dia tuh semua memandang ke dia gitu loh ya. Dan kalau yang Sora lihat, yang dia cuma tahu pada saat ini adalah dia berusaha untuk memperjuangkan kamu, meyakinkan kamu untuk meneruskan hubungan ini teman-teman. Itu yang dia mau. Tuh. Apalagi di sini banyak dari kalian yang mungkin juga membantu dia secara finansial ya, entah memang membantu materi, membantu kerjaannya dia, mungkin membantu kasih ide, membantu dia kenalan, minjemin modal dan sebagainya. Aku nggak tahu. Tapi kalau sholat di sini, kamu tuh berkolaborasi sama dia, ya. Dan kalau Sora lihat, memang dia itu menyadari ya, kalau dia itu tidak banyak pergerakan yang bisa dia lakukan karena memang keadaannya dia. Itu tidak gampang. Makanya dia cuma bisa bilang bahwa kalaupun dia kembali, ya situasi yang bisa dipertahankan hanya seperti ini. Gitu ya. Itu kalau yang Sora lihat. Kita lihat lagi sedikit lagi. Dia pingin sih untuk jangka panjangnya ada yang dia rencanakan mungkin ya, untuk ke kamu dan hubungan kalian. Tapi itu masih sesuatu yang di depan, yang dia belum bisa lakukan itu sekarang karena masih banyak perencanaan yang harus dia dipersiapkan ya. Dan tapi yang dia tahu dan yang dia pikirkan adalah dia tahu bahwa dia sangat sulit untuk bisa mengontrol kamu karena mungkin banget kamu tuh maunya kejelasan hubungan karena capek seperti sekarang gitu ya. Dan akhirnya kenapa dia itu sebenarnya maju mundur dan tidak tenang sampai ketemu kamu? Karena kalau Sora lihat di sini dia banyak menahan diri membayangkan ke kamu. Oke, pertanyaannya Sora, apakah hubungan ini masih mungkin dilanjutkan untuk seterusnya ke depan ya teman-teman? Teman-teman, banyak dari kalian yang nampaknya tidak memperdulikan, mohon maaf, tidak memperdulikan masukan, tidak memperdulikan firasat hati sendiri, tidak memperdulikan pertanda-pertanda yang ada, gitu ya. Sebenarnya udah banyak pertanda sih. Dan yang terjadi adalah kedepannya kamu mungkin banget merasa tidak diperdulikan, artinya kamu tidak merasa diutamakan. Apa yang kamu omongin sama dia akhirnya berlalu, dia tetap dengan sikap dia yang seperti itu, ya teman-teman. Kalau kamu mengharapkan ada kejelasan dari secara status dia secara hukum, itu benar-benar butuh waktu teman-teman ya, yang itu masih menjadi misteri. Jadi jelas ya kartu Sora fair, kalau kamu meminta kejelasan soal status, kalau Sora lihat di sini agak susah, kecuali memang kamu tidak dalam tanda kutip mempermasalahkan dan tidak dalam tanda kutip memperdulikan masalah status sosial ya, mungkin masih bisa jalan gitu ya. Tapi kartu Sora menyarankan kamu untuk bisa ada perubahan teman-teman. Jadi sesuatu yang lebih baik kalau dari kartunya Sora ya. Mungkin kalian tetap bisa jadi teman aja kalau dari kartu Sora. Manusia itu ya habis susah ya. Sora mau ngomong apa, karena di sini banyak dari kalian yang ignoring, tidak peduli. Nah, teman-teman, kalau kamu terus-terusan ya kamu akan menjadi seperti ini. Kamu memang berdiri dengan seseorang yang player. Dia juga tahu sih bagaimana memenangkan hati kamu, bagaimana untuk tahu untuk supaya kamu balik lagi gitu ya. Teman-teman, kalau Sora lihat, meskipun dilanjutkan ya, pasangan sahnya pun tidak dengan mudah melepaskan dia begitu saja, akan masih terus involving. Kartu Sora saranin healing ya, saranin healing gitu loh. Kalau enggak, ini juga menandakan mungkin dia orang dari masa lalu kamu juga ya, kalian dekat lagi. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, kartu Sora juga menyarankan untuk coba deh kamu pikir-pikir lagi ya.
Jadi sebenarnya kartu hari ini buat apa kamu tahu? Untuk kamu jadi bisa jadikan bahan pertimbangan teman-teman, ya. Bahwa banyak hal yang harus kamu dipikirkan. Memang kamu tuh banyak yang kangen sama mereka sih, gitu ya. Tapi kamu harus bisa kontrol diri kamu sendiri. Karena hati kamu tuh terus-terusan gak tenang nanti jadinya, ya. Kalau kamu memang bisa berdealing dengan ini, menerima bahwa situasi ini akan seperti ini terus, ya silahkan aja, gitu ya. Tapi kalau Sora lihat, hati-hati. Semakin lama kamu keep, semakin lama mess up, ya, berantakan, gitu ya. Gara-gara kamu mengutamakan emosi kamu, mengutamakan kangen kamu, segala sesuatu jadi berantakan tuh. Dan akhirnya kamu malah merusak dan menghancurkan diri kamu sendiri. Karena kamu mengutamakan rasa sayang itu. Karena kalau yang Sora lihat itu tadi susah ya. Berat kayaknya buat dia tuh kasih kamu kejelasan dan masalah hukum. Karena mungkin banget di sana ada hak asuh anak lah, masalah keuangan lah, gitu ya. Karena kalau Sora lihat di sini ya susah gitu ya. Kamu nanti jadi menghancurkan diri kamu sendiri. Oke. Sosial media nih yang jadi masalah. Karena banyak dari kalian yang mungkin terpengaruh dengan melihat sosial media. Kamu kenalan sama dia juga menjadi dari sosial media sebenarnya teman-teman. Itu aja sih, kartu Sora cukup realistis. Jangan sampai kamu merusak diri kamu sendiri. Karena sebenarnya intuisi kamu tuh sudah banyak mengarahkan. Tapi tadi itu tadi ya, ignoring, banyak yang dicuekin. Jadi kalau kamu tanya ya sudah pasti dia akan kembali, ini mah tinggal masalah waktu aja gitu. Tapi kan intuisi kamu juga sebenarnya harusnya sudah tahu gitu ya teman-teman. Sudah tahu harus gimana. Sudah diperingatkan ya. Jangan sampai kamu malah sekarang baru ada angin ribut, nanti ada badai yang datang, kamu yang malah merusak hidup kamu sendiri dan kamu malah makin hancur. Itu yang Sora lihat ya. Tapi kalau kamu mau pembacaan ini dijadikan satu pembuktian bahwa dia memang gak tenang, betul gitu ya. Cuman mungkin ini juga pembacaan yang membuat kamu harusnya menyadari adanya transformasi. Nah, kalau kamu yang menjadi pasangan sahnya gitu ya, mungkin ini bisa jadi sesuatu yang harus kamu pertimbangkan teman-teman. Bagaimana caranya untuk pasangan kamu, kalau memang kamu ingin dia tetap balik jadi punya kamu, gimana caranya untuk bertransformasi secara seutuhnya. Ya, karena mungkin banyak dari kalian yang juga sudah punya intuisi kalau pasangan kalian mungkin ada orang ketiga dalam hubungan kalian. Ya, nggak usah ditanya kapan. Ya, masalahnya adalah apa yang kamu mau dulu, bukan kapan dia datangnya. Ya, apakah akan terus melanjutkan hubungan roller coaster ini yang lama-lama jadi toksik, jadi nggak bagus gitu ya. Cobalah lihat, mungkin semesta juga kasih kamu waktu untuk berjauhan sama dia untuk bisa berpikir, ya. Dan teman-teman yang ingin memanifestasikan hal positif, mungkin ada yang, Kak, aku pinginlah datang cinta yang lain yang positif buat aku, seutuhnya untuk aku, sayang aku, lalalala, ya. Silahkan dibeli gelang sunstone ini, gelang keberuntungan ikan, untuk membawa kemakmuran, keberkahan, positif, hal-hal baik di dalam kehidupan kamu, ya. Yang mana? Hal ini mungkin banget membawa positivity. Silahkan dibeli. Ini batunya sunstone mencerahkan juga aura, membooster aura, membawa semangat dan antusias. Harganya 255.000, bukan jimat, bukan susuk, bukan peletan, ya. Dibeli selagi masih ada. Karena Sora program langsung, tidak dihandle orang lain. Ini jadi yang kamu beli bukan cuma kristal, ini kristal sudah diprogram. Atau kamu bisa ke Tokopedia Sora di harga 275.000, linknya sudah ada di bawah. Karena lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia, ya. Dibeli selagi masih ada, nanti nyesel kalau udah nggak ada baru nyariin lagi, ya. Karena ini udah mau akhir tahun, bisa kasih hadiah buat diri sendiri atau orang lain. Kapan lagi harganya 255.000 udah dapat batu kristal yang sudah diprogram. Teman-teman yang cowok kemarin ada customer Sora yang cowok beli, tapi habis itu dia kantongin aja, boleh juga. Kalau cowok kan mungkin pingin pakai begini nanti kelihatannya feminim gitu ya. Silahkan dibeli, bisa dikantongin aja, boleh juga ya. Sora tunggu belanjanya teman-teman. Selagi masih ada, stok itu terus turun. Nanti kalau udah nggak ada baru nyari-nyari. Cantik banget deh, percaya sama Sora. Nanti kalau udah datang barangnya pegang sendiri baru lihat, oke? Lebih bagus aslinya daripada di foto. Aries, Virgo, Taurus, Sagittarius, Taurus, Leo, Sagittarius lagi, Gemini, dan ada Libra. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Dan teman-teman yang kepingin untuk
pembacaan tahun 2025 yang ada di depan mata, bacaan tahunan. Mungkin mau tahu tahun depan itu seperti apa gambarannya tiap bulan, atau teman-teman pingin tahu jati diri sendiri, silahkan cek Bazi. Sora udah pernah bacain Bazi juga di channel-channel lain jadi narasumber. Teman-teman mungkin bisa melihat seperti apa. Oke. Jadi di sana bakal lihat tuh potensi kamu seperti apa, kehidupan kamu seperti apa. Oke. Oke, kita coba lihat ya. Ini bisa jadi nama depan, nama belakang, nama panggilan, dan sebagainya. EJNW, RNTI, ZGRV, GDEO, I, dan F. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dulu sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau salah kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.